Nah, menarik di sini. Kita dari tadi udah ngomongin tentang kesadaran leveling. Nah, apakah nantinya ada setiap leveling bahwa di puncak paling tertinggi dia ada ciri-cirinya? Kalau merujuk pada hal-hal semacam itu Mas, banyak sekali pembelajaran tentang level-level kesadaran, tentang dimensi. Jadi ada sekarang yang lagi tren dibahas adalah 5D, ya, dimensi 5 dan sebagainya. Itu juga dimensi-dimensi kesadaran. Wujud dari dimensi-dimensi yang lebih tinggi itu adalah dimensi-dimensi cahaya. Dalam realita, di dalam kehidupan, dimensi cahaya itu merujuk pada orang-orang yang sudah bisa menebarkan manfaat terhadap kehidupan yang lain. Itu mungkin bisa merujuk ciri-cirinya pada itu, dan wujudnya banyak Mas. Jadi orang-orang berkesadaran itu tidak identik dengan orang-orang yang sukses di dalam kehidupan, terutama dalam hal materi. Kalau sudut pandangnya semua diarahkan ke materi ya selesai, tidak ada pembahasan. Tapi kesadaran ini memungkinkan orang itu akan semakin sukses di dalam mengarungi kehidupan. Nah, maka dan kesadaran itu terbukti dalam survei level kesadaran yang dilakukan oleh Stephen Hawking. Itu malah justru tidak ditempati oleh para pemuka agama, tokoh-tokoh spiritual, kan seperti itu. Betul, maka yang terlihat di sini, saya mencontohkan ada orang-orang yang mempunyai panggilan hidup yang luar biasa, seperti contohnya Mahatma Gandhi, Siddhartha Gautama, atau orang di sekitar kita Mas, yang memberikan dedikasinya kepada kehidupan. Dia tanpa harus disuruh, dia menanami pohon di tanah-tanah tandus, di pegunungan untuk menjaga ekosistem lingkungan. Mereka orang-orang yang justru bisa jadi kesadarannya luar biasa, kesadarannya sangat tinggi. Tapi berbeda dengan para tokoh-tokoh spiritual, tokoh-tokoh agama yang bisa jadi ya kita tidak menghakimi seseorang, tapi memungkinkan apa yang ada di dalam diri mereka kita tidak pernah tahu, kan seperti itu. Nah, kesadaran itu tentang cahaya. Cahaya itu tentang sinar yang menyinari, yang memberikan cahaya. Dan itu dalam realitas kehidupan ada tentang kebermanfaatan. Setiap orang yang mampu memberikan manfaat yang luar biasa pada kehidupan, bisa jadi itu adalah indikasi tentang kesadaran yang semakin baik, seperti itu. Oke, paham, menarik. Nah, mungkin kalau kita mau ngomongin tentang kehidupan, ada quotes atau konsep bahwa mengatakan kalau kita keras dengan kehidupan, kehidupan akan lembek sama kita. Ataupun sebaliknya, kalau kita lembek sama kehidupan, nah, kehidupan akan lebih keras dengan kita. Itu quote yang mengatakan siapa itu Mas? Ya, quote yang berseliweran ini, karena kalau kita menganggap diri kita lemah, berarti kita nggak bisa bertarung atau fight di dalam kehidupan ini. Kalau seperti apa yang ada dalam penalaran saya kira itu bukan quote Mas, tapi itu sudut pandang. Ya. Dari pengalaman personal seseorang, mungkin bisa jadi seperti itu. Oke. Jadi sebetulnya kehidupan itu memang pada dasarnya sumber atau dasar yang utama yang harus dipahami dalam kehidupan itu tidak ada apa-apa. Adanya adalah sesuatu yang kita ada-adakan kan. Maka dari pengalaman masing-masing personal itu bisa merujuk pada sudut pandang, dan sudut pandang itu bisa melahirkan quote-quote-nya sendiri. Apalagi di zaman media sosial seperti ini kan, kalau kita klik gudang quote itu aja banyak sekali. Dan itu bisa jadi tidak relate dengan kita, karena itu adalah hasil dari sudut pandang atau pengalaman manusianya masing-masing. Kalau yang Anda katakan adalah saat kita keras kepada kehidupan, maka kehidupan akan melunak. Itu implikasinya yang bagaimana kan kita tidak tahu. Dari sudut pandang yang bagaimana. Sementara bagi orang-orang yang berkesadaran dan akhirnya selaras dengan kehidupan, mereka tidak harus keras dan tidak harus lunak. Mereka mengalir saja, menjalani saja, kan seperti itu. Ya, betul. Nah, implikasinya dengan kemanfaatan apa yang mereka jalani itu bukan sesuatu terus sakarpe dhewe utawa nek wong Jawa ngarani udeli botong kan. Tapi dia selalu secara otomatis menciptakan potensi-potensi untuk kebermanfaatan itu tadi. Karena wujud dari kesadaran itu mengarah pada pencerahan akhirnya. Orang tercerahkan pasti akan bisa menyinari. Dia punya cahayanya juga turut menyinari kehidupan, kan seperti itu. Nah, maka
Kalau kita menilik pada sejarah, ada nabi, ada wali, ada orang-orang yang kestik atau orang-orang spiritual yang bagus-bagus itu yang sampai hari ini namanya begitu spektakuler dan dunia itu kan dari efek kebermanfaatannya kepada kehidupan kan. Betul. Nah, kalau kita ngomong tadi berarti itu adalah egonya sendiri yang dia naik bahwa aku harus keras, berarti kehidupanku itu. Tapi di dalam sini kita bahas tadi bahwa dia menurunkan ego, entah itu kehidupan keras ataupun kehidupan lembek, kita mengalir. Nah, gimana caranya orang-orang yang egonya tinggi menurunkan atau dia bisa standar dengan kehidupannya sendiri? Ya pertama yang harus dilakukan, dia harus mengetahui dirinya sendiri dulu. Jadi dalam proses ini benar-benar murni bahwa pencarian jati diri itu penting. Ya. Bagaimana dia tahu? Kalau orang itu tahu tentang siapa dirinya yang sebenarnya, tentang segala sesuatunya termasuk jalan takdir dan potensi kehidupan dia itu bagaimana, otomatis dia juga tidak akan ego kan. Betul. Jadi dia mampu menyelaraskan karena dia sudah mengenal diri dengan baik. Nah, otomatis ego itu sendiri akan diselaraskan dengan ritme perjalanan kehidupan dia sendiri. Nah, ego itu berarti berada pada ranah di mana orang-orang itu belum berkesadaran, atau orang-orang itu belum selaras, atau orang-orang itu belum menemukan jati dirinya, kan seperti itu. Maka itu ranahnya ego, obsesi, ekspektasi dan sebagainya. Tapi memungkinkan saat dia itu sudah tahu tentang dirinya, sudah tahu tentang panggilan hidupnya, misi jiwanya, apakah dia masih punya ekspektasi? Kan enggak. Yang ada hanya mengoptimalkan, memaksimalkan dan mengembangkan, kan seperti itu. Ya, betul. Bisa seperti Kang Jati. Kang Jati itu sebetulnya sudah lama sekali dalam perjalanan hidupnya itu nyelai, atau apa dalam bahasa Indonesia nyelai itu mengingkari. Ya, mengingkari bahwa Kang Jati itu spiritual. Karena pada dasarnya kalau merunut pada leluhur, mulai dari bapaknya Kang Jati, kakeknya, buyut-buyutnya itu juga spiritualis semua. Ya. Itu saya ingkari karena saya pengen hidup idealis, saya pengen hidup yang nyata-nyata saja. Betul, realistis. Tapi kenyataannya saat semakin saya mengingkari, semakin saya berada dalam keterpurukan dan saya semakin berada dalam kebingungan, ketidakpastian seperti itu. Ya. Sampai pada akhirnya yang saya ceritakan tadi, kebangkitan spiritual itu benar-benar memaksa saya untuk benar-benar menduduki apa yang menjadi tempat duduk saya. Yaitu berserah tadi. Spiritual itu tadi. Ini memungkinkan bahwa saat orang itu sudah menemukan dirinya dalam versi terbaiknya, maka sudah tidak ada mas yang namanya ekspektasi, ambisi, obsesi seperti itu. Seperti apa yang dipikir oleh Kang Jati, kenapa Kang Jati merilis konten dan sebagainya itu hanya dalam pola untuk mengembangkan, memaksimalkan. Minimal Kang Jati mau mencoba untuk bermanfaat bagi banyak orang, kan seperti itu. Betul. Tapi Kang Jati hari ini sudah, ibaratnya saya juga sudah tidak melihat pencapaian orang lain sebagai standar hidup saya, karena saya punya jalannya sendiri. Berarti dulu memang ingin lebih tinggi. Betul, dan itu secara ego. Dan standar lebih tinggi itu adalah standar apa yang terlihat, apa yang tampak oleh mata, kan seperti itu. Iya, betul. Orientasinya pada keperluan materi, ya itu tadi. Maka Kang Jati bisa mengatakan seperti itu karena Kang Jati sudah pernah melakukan dan mengalami tentang kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh Kang Jati sendiri. Maka salah satu ciri orang-orang semakin berkesadaran, kesadaran ini tidak ada batasnya mas. Kesadaran itu levelnya akan selalu bertambah seiring dengan apa yang kita alami, seiring dengan perjalanan hidup kita. Maka bisa jadi hari ini Anda sudah merasa paham atau tahu tentang sesuatu. Nanti sehari, 2 hari, atau sebulan, 2 bulan kemudian Anda akan menertawakan diri Anda sendiri. Wah, ternyata kemarin saya masih berada di situ. Betul. Seperti itu. Itu salah satu indikasi. Makanya Kang Jati itu dulu ya sering senyum. Bahkan sampai hari ini Kang Jati sering senyum-senyum sendiri itu karena begitu ngeh gitu. Oh, ternyata yang kemarin saya anggap bahwa saya itu sudah top-topnya. Iya. Ternyata belum ada apa-apanya. Kan seperti itu. Betul. Itu yang dialami oleh Kang Jati seperti itu.